ada kekuatan ekonomi yang itu harus kita kembangkan. Dan kita berharap nanti ke depan itulah tulang punggung perekonomian tanah laut, yakni adalah pariwisata. Karena secara potensi ya, dari sisi komparatifnya kita punya keunggulan, secara kompetitif kita juga punya keunggulan. Sehingga ini harus dieksplor. Sehingga salah satu media promosi saya itu dengan lewat sebuah film. Jadi pilar perekonomian Kalimantan Selatan. Oke. Yang kedua, betul-betul nanti bisa menjadi penyangga IKN yang orang akan selalu ke tanah laut. Iya. Orang akan selalu tidak afdal kalau tidak ke tanah laut. Nah, itu yang saya inginkan. Sehingga walaupun saya sisa waktu 6 bulan lagi, saya persiapkan semaksimal mungkin sebuah kerangka pembangunan masa depan tanah laut. Halo sahabat kompas.com, bergabung lagi dengan saya Lina Suyut. Kali ini kita kedatangan tamu dari daerah yang mempunyai logo atau slogan Tuntung Pandang. Ayo dari mana? Nah, kalau yang udah tahu pastinya akan paham tentang wisata, kultur di daerah ini. Nah, daerah ini adalah daerah yang lumayan jauh ya, tanah laut. Nah, hari ini kita kedatangan seorang pemimpin yang memang mengusung pariwisata di tanah laut. Selamat datang Pak Bupati. Selamat datang Mbak Lina. Bapak Dr. Andes Haji, Pak Sukamta ya Pak ya? Ya, betul-betul Mbak Lina. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kalaupun suara saya agak berubah, jangan dikira itu sakit. Ternyata? Itu tandanya bahwa saya tidurnya kepagian. Bukan habis nyanyi ya Pak? Bukan. Nah, bukan tidurnya kemalaman, kepagian. Oke. Nah, antara jam 3 sampai setengah 4. Oh gitu Pak. Iya. Nah, kali ini adalah kali kedua Bapak di Nusa Raya ya Pak ya? Nah, betul, sekarang kita mau update tentang progres pembuatan film berjudul When Love Call from the Bottom of Borneo. Betul. Itu sampai sejauh mana Pak progresnya Pak? Ya, alhamdulillah film ini saya buat ya. Adalah sebagai sebuah inisiasi kami bagaimana kami ingin mempromosikan wisata di Kabupaten Tanah Laut. Okay. Karena kami sadar betul bahwa ada kekuatan ekonomi yang itu harus kita kembangkan. Dan kita berharap nanti ke depan itulah tulang punggung perekonomian tanah laut, yakni adalah pariwisata. Karena secara potensi ya, secara dari sisi komparatifnya kita punya keunggulan, secara kompetitif kita juga punya keunggulan, sehingga ini harus dieksplor ya. Sehingga salah satu media promosi saya itu dengan lewat sebuah film. Karena saya berpikir tidak ada promosi yang orang itu dalam durasi yang lama memperhatikan kecuali lewat film. Ya, kita nyewa baliho di bandara. Ya, biayanya juga mahal. Orang memperhatikan paling ya sekilas begitu melirik ya sudah. Lupa ya Pak? Lupa. Kemudian juga di majalah udara, pesawat ada majalah. Ya, itu kan juga ada promosi wisata. Tapi berapa banyak orang yang membaca dan memperhatikan? Biayanya juga mahal. Atau kita pasang di langit-langit pesawat, biayanya juga mahal. Orang juga tinggal ngelirik itu, ingatnya juga tidak. Makanya kemudian saya mencari satu model promosi wisata kita, lain sebuah film. Yang insya Allah itu 1,5 jam sampai 2 jam orang akan memperhatikan. Kena di hati ya Pak? Iya, dan orang akan mengingat. Saya terinspirasi dulu, siapa sih yang kenal Bangka Belitung? Begitu muncul film Laskar Pelangi, orang ramai-ramai sana. Nah, sehingga saya ingin tanah laut yang punya potensi lengkap itu dengan kita promosikan dengan sebuah film tersebut. Dan alhamdulillah syutingnya sudah selesai, pengambilan gambarnya selama 2 minggu. Berakhir kemarin tanggal 23. Wow. Ya. Jadi ini salah satu sekitar stepnya. tanggal 8. Ya. Tanggal 8 Maret kemarin mulai syuting. Tanggal 23 ya 2 minggu. Ini program yang memang menjadi andalan Bapak karena untuk mengangkat pariwisata itu kan dibutuhkan infrastruktur, kultur juga, dan jangan lupa promosi ya Pak. Nah, kalau infrastruktur sudah berapa persen Pak? Saya kira infrastruktur jalan-jalan menuju tempat wisata kita semua sudah bagus. Sudah bisa ditangani dengan kendaraan roda 4 ya. Wisata-wisata andalan kita. Karena kita punya wisata pantai, punya wisata gunung, punya wisata alam, lengkap ya Pak? Lengkap ya. Oh, lengkap sekali. Ya. Jadi tinggal mau pilih yang mana. Ya, itu
secara infrastruktur perhubungan. Kalau kultur Pak, apa yang kira-kira menonjol dan bikin mengena di hati terkait dengan pembuatan film tadi Pak? Ada sesuatu yang bedakah dengan daerah lain? Begini, bahwa wisata itu Kalimantan Selatan itu daerah yang religius. Jadi ini ada kultur dengan pariwisata kan ada sedikit yang kemudian agak bertentangan. Nah oleh karena itu sekarang bagaimana membuat cara pandang bahwa pariwisata ini tidaklah kemudian menabrak norma-norma agama. Nah ini kan perlu sebuah pembangunan, perlu sebuah proses yang panjang untuk memberikan pemahaman seperti itu. Nah ini tentu kita sebagai kepala daerah ada sebuah kecerdasan, ya ada kecerdasan agar wisata-wisata ini kemudian nanti tidak bertabrakan dengan norma-norma agama. Karena pasti akan di situ, ya. Berbenturan di situ, berbenturan di situ, friksinya antara kultur dengan dia kan di situ. Nah, ini kan harus secara perlahan harus kita bangun, cara pandang ini harus kita bangun. Nah, ini perlu, makanya saya bilang tidak cukup kita bangun infrastruktur saja, kan. Ini makanya tapi kultur masyarakat, cara pandang masyarakat terhadap wisata itu perlu juga secara perlahan harus kita bangun, kita berikan pandangan-pandangan itu, dan itu memang perlu waktu. Merubah kultur tidak bisa cepat. Iya, itu perlahan, perlahan. Ada pendekatan, ada bagaimana mereka terlibat di sana, bagaimana mereka menjadi bagian dari wisata itu, sehingga pemahaman bahwa wisata telah memberikan manfaat, menunjang kehidupan masyarakat sebagai lokomotif dari ekonomi. Karena kalau wisata berkembang, ekonomi kreatif itu pasti akan tumbuh. Iya, ini makanya semua akan tergeret naik, baik aircraftnya, baik fashionnya dan lain-lain. Ini juga mungkin yang menjadi gaspolnya Bapak setelah pandemi to endemi, pariwisata ini digenjot habis agar perekonomian semakin meningkat ya Pak ya. Betul, karena apa? UKM akan hidup ketika pariwisata ini hidup. Jadi pengrajin-pengrajin kita hidup. Kemudian fashion kita, ya. Produk baju pakaian seperti saya ini menjadi lebih hidup. Nanti juga pangan, ya kan, industri pangannya juga akan hidup, sehingga nanti akan menyerap dari sektor-sektor produksi setempat. Berarti kesiapan Bapak menjelang IKN ini sangat siap sekali ya Pak, beberapa sektor, karena pertanian juga menjadi salah satu sektor utama. Ya, saya belajar dari Bali kemarin ketika pandemi. Begitu pandemi, karena saudara-saudara kita yang di Bali itu adalah di pariwisata. Begitu pariwisata terganggu, maka sektor ekonomi juga sangat-sangat mengganggu. Belajar dari itu, saya tidak mau seperti itu. Artinya pariwisata tetap saya kembangkan, tetapi harus saya topang dengan daerah sebagai produksi, baik pertanian, perkebunan, maupun peternakan dan perikanan. Nah ini sobat. Artinya kalau pada suatu saat kita nggak tahu dah, ya kan? Barangkali ada pandemi seperti itu, pariwisata terganggu, tetapi sektor-sektor produksi ini tetap fight, sehingga dia tetap akan bisa menjaga perekonomian setempat. Nah ini yang saya desain mulai sekarang. Nah kemudian juga kita dorong nanti sebuah industri, kawasan industri, ya. Saya sudah menyiapkan kawanan industri, dan makanya hari ini juga saya hadir ke Jakarta dalam rangka kami untuk menyelesaikan rencana detail tata ruang kami. Karena itulah modal utama untuk menarik investasi ke tanah laut. Supaya investasi bisa berkembang, supaya tidak ada keraguan bagi investor untuk datang ke sana. Kenapa? Rencana detail tata ruangnya itu udah ada. Kata orang meja-mejanya untuk ekonomi itu sudah saya siapkan. Anda mau jualan kopi, tempatnya di sini. Anda mau jualan makanan di sini, mau minuman di sini. Itu kan di rencana detail tata ruang. Dan alhamdulillah saya kira dari 11 kecamatan, insya Allah sebelum saya mengakhiri masa jabatan, paling tidak 6 kecamatan sudah bisa saya selesaikan. Dan yang berikutnya sudah selesai, tinggal nunggu lintas sektor di pengesahan dari pemerintah pusat aja, dari Kementerian ATR, BPN saja. Karena saya anggap inilah saya menyiapkan investasi di semua bidang, termasuk investasi sektor pariwisata. Iya, makanya saya dorong pariwisata sekarang. Saya di Tanah Laut itu ada satu kelemahan, tidak ada hotel bintang. Tetapi insya Allah nanti di bulan Mei sudah akan ada groundbreaking, ada yang berkenan membangun hotel dengan bintang. Ya saya kira itu memang saya dorong supaya ada sensasinya, ya. Karena saya yakin kalau kita ada hotel bintang, maka kita bisa membangun event-event internasional.
seminar, Seminar, rapat dari Jakarta ya, di situ. Bisa dan masyarakat Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dia kalau mau weekend ada hotel berbintangnya. Saya yakini dia akan ke Tanah Lot. Kenapa? Pilihan wisatanya banyak, ya banyak. Bahkan ada nanti hotel yang punya sensasi. Mau lihat matahari terbit apa mau matahari terbenam? Kalau mau terbit, silakan ngambil nomor genap. Oke. Kalau mau terbenam, silakan ngambil ganjil. Oh, Kan begitu. dipikirin sampai sedetail itu ya Pak? Iyalah, saya supaya ada apa? Dari sisi promosi kita ke masalah itu. Nah sebenarnya sih apa sih Pak stimulus atau strategi Bapak untuk meningkatkan juga kondisi sarana dan prasarana di daerah Pak? Karena kan Bapak juga red carpet lah buat investor nih. Iya. Bapak udah menyiapkan selain tadi itu kemudian SDM, aku juga dengar juga ada program hibah 1 miliar 1 kecamatan. Itu keterkaitannya seperti apa Pak untuk mewujudkan pariwisata yang mumpuni di tanah laut? Iya, saya menyediakan satu anggaran 1 miliar per kecamatan. Itu agar apa? Dan ini khusus untuk event. Untuk event? Iya, untuk event. 1 miliar ini untuk event. Waduh. Ya, jadi makin banyak event itu kan menarik wisata, menghidupkan ekonomi, meningkatkan konsumsi masyarakat, meningkatkan transaksi. Nah, ini dalam kerangka kita membangun ekonomi kita supaya ekonomi yang kecil-kecil UMKM ini tetap bergerak, dan disitulah nanti bisa event, pokoknya setiap event apa saja, mau event budaya, mau event olahraga, mau event keagamaan, semua bisa di cover di situ. Jadi organisasi masyarakat itu karena saya yakini makin banyak event maka akan makin banyak menyedot orang berdatangan ke tanah laut, akan menyedot wisata. Dan inilah juga yang akan memunculkan kreativitas masyarakat kita. Makanya sengaja saya anggarkan dana hibah untuk itu. Jadi itu khusus untuk event. Jadi event. dana hibah 1 miliar 1 kecamatan itu untuk mereka semuanya bikin event? Iya, betul. Waduh, ya, untuk saya event. juga mau Pak. Lah iya, jadi siapapun jadi udah mau bikin event apa aja Pak di sana Pak? Event aja, olahraga ada, keagamaan juga ada, seni budaya juga ada. Nah, itu jadi banyak lah semua yang bisa terlingkupi. Sekarang ini untuk sekaligus menaikkan kreativitas anak-anak muda kita. Juga ada event lomba lukis, ada juga. Jadi seni budaya semua terakomodasi di situ, sehingga rakyat kita tidak perlu pusing-pusing untuk mencari dana untuk membuat event. Iya, kita siapkan di sini. Iya, kita siapkan di sini. Ada juga yang nggak kepikiran juga ya Pak. Saya pikir dana itu buat kesejahteraan, terus kemudian kesehatan. Ini malah buat event ya Pak? Bukan event. Kesehatan udah. Karena apa? Kami seluruh masyarakat tanah laut itu sudah kami jamin di bawah jaminan kesehatan nasional. Iya. Saya sudah 98,2% itu kita cover. Ya, saya masih mencari yang 1,8% itu siapa saja itu yang belum di sana, sehingga masyarakat tanah laut kalau mau berobat masuk rumah sakit tidak perlu ragu-ragu, masuk saja. Masuk aja, nggak perlu mikirin biaya. Nggak usah mikirin biaya. Itu kenapa? Semua sudah kita cover. Ya, setiap rakyat yang berKTP tanah laut saya cover. Mbak Lina pun kalau punya KTP tanah laut saya cover masuk rumah sakit sana. boleh Pak. Kalau saya ke sana ini aja hiburan aja ya, Pak ya. Boleh. Jadi 1 miliar khusus untuk event. Untuk menggerakkan perekonomian. Iya, karena yang jual mereka pedagang kecil itu kan pasti laku karena adanya event-event itu. Catering akan laku karena ada event. Jadi bergerak semua perekonomian. Bergerak perekonomian. Jadi untuk itu yang hibah itu memang saya ingin menggerakkan untuk event. Karena inilah ekonomi kita akan bergerak. Sesuatu yang baru nih saya dengar di Pak. Iya, begitu. Jadi karena ya teorinya mau meningkatkan di dalam teori ekonomi, meningkatkan konsumsi. Karena pendapatan itu kan akumulasi dari konsumsi, pengeluaran pemerintah, investasi, ekspor minus impor. Kan begitu teori makronya. Nah, konsumsi naiknya gimana? Perbanyak event. Nah, eventnya supaya jangan di-endorse pemerintah menyediakan uangnya aja. Silahkan Anda berkreasi, nanti bikin proposalnya, cukuplah Pak Camat aja yang menyetujui. Nah, enggak perlu harus sampai ke bupati, cukup camat saja, sehingga dia lebih dekat. Nah, ini sekaligus kita membangun kreativitas
anak-anak muda kita, kreativitas masyarakat, produktivitas masyarakat. Saya kira seperti itu. Berarti di sana warga-warga di sana kaum milenial tuh happy ya Pak ya, karena Iya. diberikan banyak kemudahan. Iya, Nah Bapak betul. juga mempunyai Memberikan program ruang. Manunggal Tuntung Pandang juga tuh Pak. Itu yang unik juga Pak. Itu kalau boleh tahu konsep dan strategi Bapak itu seperti apa? Manunggal Tuntung Pandang itu adalah media untuk komunikasi langsung antara kita pejabat pemerintah daerah dengan rakyatnya. Langsung ya. Langsung. Kenapa saya katakan langsung? Karena pada acara itu biasanya di akhir minggu, hari Jumat pagi. Sejak Jumat pagi, seluruh kepala-kepala SKPD, pejabat-pejabat di pemerintah daerah turun ke desa dengan membawa seluruh kegiatan yang dia ampu. Misalnya kalau dinas perdagangan, ya silakan Anda lakukan operasi pasar murah, ya. Jadi supaya masyarakat kita bisa belanja langsung di situ. Nah, kemudian dinas kependudukan catatan sipil, silahkan Anda melayani dokumen-dokumen kependudukan, ada akta kelahiran, jadi itu ada langsung KTP, di Jumat pagi langsung itu di semua tempat. tuh kelihatan tuh. Iya, jadi langsung, misalnya kayak dokumen kependudukan, hari itu direkam, hari itu juga kemudian bisa dicetak, ya, apakah itu KTP-nya, apakah itu kartu keluarganya, langsung dilayani di tempat. Semua dinas, ya, semua SKPD, ya. Kalau kepala dinas Kominfo ya malah muter film untuk hiburan masyarakat. Malah Iya. dibikin ramai kayak pasar malam. Iya, gitu ya. seperti pasar. Oh, Memang seru rame, banget. ya, seru. Dan Durasinya dari pagi sampai untuk acara dinasnya pagi sampai siang. Nanti kan Jumatan. Hiburannya, Ya, Jumatan. Jumatan Saya juga. kan Jumatan di sana. Ketika Jumatan ya kadang-kadang saya diminta untuk jadi khotib. Khotib. Sekaligus jadi khotib. Setelah Jumatan sorenya inilah interaksi kita dengan anak-anak muda di sana lewat olahraga. Ya, jadi sore-sore saya masih ikut sepak bola. Oh, Bapak Anak-anak main bola muda juga. main bola juga masih. Ya, di desa kan itu kalau nggak main bola kan main voli. Tapi saya sering ikut di sepak bolanya. Jadi setiap acara Manunggal Tuntung Pandang, anak-anak muda pasti biasanya Turun sepak bola. sepak bola. Ya, saya enggak peduli musuhnya muda ataupun tua, tapi saya main. Main ya? Ya, walaupun saya usia sudah 60. Masa sih Pak? Tapi alhamdulillah, iya, saya 60. Tapi alhamdulillah saya masih bisa. Masih main. bisa mengikuti lah ini. Masih bisa cetak gol deh. Oh gitu ya. Iya, dan itu bukan dibuat-buat. Bukan dibikinin. Bukan dibikinin. Saya bilang kalau dibikinin, saya nggak mau masukkan golnya. Gitu Saya buang keluar aja bolanya. Bener, Pak, Itu, bener, kemudian nanti maghrib, sholat maghrib, kita berjamaah antara maghrib sampai isya kita isi nanti ceramah agama gitu. dengan memanfaatkan ulama setempat. Setelah nanti isya, kita setelah makan malam disitulah saya seluruh kepala dinas itu berramah tamah dengan masyarakat dan silakan masyarakat mengeluarkan, menyampaikan apa masalah-masalah yang ada di desa yang bisa kita selesaikan hari itu ataupun yang nanti harus kita rencanakan, kan? Atau harus kita carikan solusi yang lain, atau harus saya panggil perusahaan, maka disitulah masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak ada rasa sungkan-sungkan untuk menyampaikan. Dan saya bermalam di situ sampai pagi harinya. Jadi sampai Sabtu pagi. Sabtu pagi biasanya kami gotong royong dengan masyarakat, baru sekitar jam 10 baru kita pulang. Jadi setiap minggu, sekarang malah 1 minggu 2 kali. Ya, karena kejar tayang nih, karena kemarin ada COVID kan, sehingga terpaksa kemudian terputus karena tidak boleh kumpul-kumpul. Ya. Kalau saya dengar sih ternyata di tanah laut tuh lumayan guyup ya Pak. Alhamdulillah sampai hari ini. Keheterogenan masyarakatnya bervariasi kah atau memang? Oh, sangat heterogen. Heterogen ya. Hampir seluruh suku bangsa di Indonesia ini ada di tanah laut. Karena tanah laut juga terkenal dengan program transmigrasinya yang berhasil ya Pak ya. Alhamdulillah transmigrasi di tanah laut yang dulu secara besar-besaran itu antara tahun 76-77 semua daerah transmigrasi sekarang sudah sangat berhasil. Ya, mereka sudah ya punya kebun, ya punya ternak, ya punya sawah. Dan rumahnya udah besar-besar, sudah tidak ada lagi bekas rumah transmigrasi yang dulu. Udah nggak lihat jejaknya ya, jadi semua udah berbaur ya Pak Sudah semua berbaur dan hampir selama ini
tidak pernah ada yang namanya persoalan antar suku, nggak ada, agama juga nggak ada. Kendala-kendala kecil mungkin. Kayak, Mungkin kayak misalnya transmigrasi mengenai pertanahan segala macam itu Pak, aman Pak? Pertanahan tidak ada sengketa yang signifikan ya. Memang sering ada yang bermasalah itu biasanya di lahan luas. Sertifikat yang bodong apa segala macam itu tidak aman, ada. Kalau ya? sertifikat yang bodong tidak ada, tetapi ada sertifikat yang dulu transmigrasinya itu udah pulang. Orangnya pulang, sertifikat kan dijual. Nah, sekarang dipegang oleh masyarakat yang tetap di situ. Nah, tapi namanya kan masih yang lama. Dan itu kan untuk balik nama perlu biaya yang besar. Makanya kemudian saya mengambil salah satu langkah penyelesaian solusi yang itu memiliki kekuatan hukum yang tetap. Karena mau tidak mau sertifikat itu penyelesaiannya harus lewat pengadilan. Nah, dengan cara apa Pak? Nah, makanya kalau dia harusnya dia menggugat sendiri ke pengadilan. Kalau menggugat sendiri kan mesti harus pakai pengacara. Bayar pengacaranya aja kan paling tidak 25 juta kan. Tentu saja rakyat saya tidak mampu itu. Dan ini jumlahnya banyak. Dan saya yakini itu jadi persoalan seluruh daerah transmigrasi di Indonesia. Iya, pasti dialami ya Pak? Iya, dialami. Pasti terjadi itu loh. Yang dulu sana habis jatah hidupnya, dia untuk pulang dia jual sertifikat tanahnya. Nah, kemudian saya bicara dengan Kepala Kantor Pertanahan atau RBPN Kabupaten, saya bicara dengan Pengadilan Negeri, bagaimana kita mencari jalan keluar. Dan saya minta untuk ini dilakukan percepatan dengan biaya yang semurah mungkin. Seminim mungkin gitu. Nah, akhirnya ditemukan solusi bahwa sertifikatnya harus digugat. Ya, harus digugat oleh pemegang sekarang. Nama yang ada itu harus digugat. Nah, tapi gugatnya tidak cukup itu aja. Supaya BPN juga ikut tergugat. Ya, ikut tergugat. Supaya nanti setting begitu soalnya. Iya, ya harus begitu. Supaya nanti begitu ini diputus, ada kewajiban BPN kemudian mengganti. Nah, kan begitu. Nah, tapi ini kan tidak mungkin masyarakat membuat sendiri. Makanya saya minta tolong di-endorse oleh Kepala Kantor Pertanahan atau RBPN. Nah, oleh karena itu saya perintahkan kepala-kepala desa tolong didata. Siapa-siapa sekarang yang masih megang sertifikat tapi bukan atas namanya, pemilik pertama yang ada sertifikat sudah tidak diketahui. Maka kemudian itu dimasukkanlah data itu ke BPN. Nah, oleh BPN kemudian dibuatlah gugatannya ke Pengadilan Negeri Tanah Laut. Kami juga minta pengadilan prosedur tolong agak diperpendek. Karena kalau normal itu sidang itu bisa sampai 5 bulan, 6 bulan. Wah, kesuwen ya Pak. Kalau ya kelamaan itu kan. Akhirnya dengan kesepakatan bersama, maka kemudian baik sidang yang di kantor kemudian dilaksanakanlah sidang di luar gedung. Artinya di tempat, sidang di tempat sana sehingga bisa dipercepat menjadi sampai putusan itu 49 hari. 49 ya, hampir 2 bulan kurang lah. 1,5 bulan. 1,5 bulan. Dan 2 minggu kemudian BPN diwajibkan untuk segera mengeluarkan sertifikat pengganti. Ya, jadi setelah putusan maka 2 minggu kemudian sudah keluar sertifikat pengganti atas nama pemegang yang baru. Nah, ini kemudian kemarin ya kan ada kewajiban. Kewajibannya bayar pendapatan negara bukan pajak PNBP-nya. Itu tidak bisa dihilangkan kan? Tidak bisa diganggu gugat. Memang di pengadilan harus begitu, harus ada. Maka kemudian mereka bayar. Jumlahnya sekitar 6 juta sampai 7 juta. Ya, sepadan lah, worth it. Ya. Oh, ketimbang bayar 25 juta? 25 juta baru minim, itu baru pengacaranya. Belum ininya prosesnya, kan tetap. Nah, belum prosesnya, nanti wirawirinya. Tentu bisa sampai 50 juta kan. Belum nanti psikolognya juga kena. Ya, sekarang 6 juta sampai 7 juta. Itu pun masyarakat saya bilang, waduh Pak masih kemahalan. Tapi itu kan tidak bisa ditawar. Saya tidak punya uang cash. Dan dia bilang gitu. Di pengadilan tidak bisa. Tapi saya kan bupati. Saya punya yang namanya
Bank Perkreditan Rakyat. Nah, saya panggil aja, Iya. tolong ini ditalangi, ya kan? Nanti dicicil melalui Nanti mereka mau berapa kali dia nyicilnya. Tapi kita memberikan durasi sampai 2 tahun. Oh iya, maksimal Ya, periodenya 2 maksimal tahun. 2 lah, tahun. Ya, supaya Itu juga udah meringankan Nah, sekali. itu kan sangat meringankan sekali. Sehingga menyangkut untuk pembayaran tidak ada masalah. Sekarang tidak punya uang cash tidak apa-apa. Tapi itu nanti ditalangi, silahkan nyicil setiap bulannya. Sampai berapa sesuai kesepakatan dengan Bank Perkreditan Rakyat kami. Sehingga ini bisa berjalan dan alhamdulillah solusi kita ini kami laporkan dengan Pak Ketua MA waktu itu dan beliau menyambut baik. Ya, ini adalah sebuah terobosan hukum kata beliau. Dan ini harus dinasionalkan. Oh iya. Iya, kemudian juga saya lapor ke Pak Menteri ATR BPN waktu itu. Jadi kata beliau, ya ini sebuah solusi karena saya memang sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden kata beliau. Tapi saya kan nggak punya data, sehingga saya harus nunggu data dari Kementerian Kemendes dan Transmigrasi. Nah, kalaupun data Kemendes Transmigrasi, pasti baliknya ke bupati juga, Iya, ke daerah lagi. Naik, nanti baliknya ke bawah lagi. Makanya saya ngambil jalan pintas itu, saya melaporkan dan kata Pak Menteri, ini harus menjadi model nasional. Iya, role modelnya di situ. Jadi role modelnya tempat kita. Wah, Sehingga alhamdulillah. dari Pak Menteri ATR BPN kepada seluruh kepala BPN, ya, baik kanwil maupun kantor itu diperintahkan. Untuk menyelesaikan Nah, ini itu. menjadi ini Pak. Jadi teman-teman atau beberapa kepala daerah di daerah lain mungkin tidak perlu studi banding kemana-mana, hanya menonton Nusaraya aja udah punya ilmu baru nih dari Bapak. Betul. Cuma saya katakan, ini kata kuncinya memang ada pada kepala daerah. Iya. Ya, ada kepala daerah. Kenapa? Yang bisa mensinkronkan antara BPN dan pengadilan kan kepala daerah. Kemudian memang ada biaya-biaya yang itu kan tidak dianggarkan baik di BPN-nya maupun di pengadilannya. Mau nggak mau kitalah yang nanti mengcover untuk itu. Benar. Nah, itu jadi makanya ini bisa kita selesaikan. Tapi kata kuncinya adalah pada kepala daerah, komitmen kepala daerah untuk menyelesaikan ini. Tapi inilah yang ditunggu-tunggu oleh warga transmigrasi. Iya dong. Iya, yang diharap-harapkan. Karena selalu saya ketemu dia mengatakan, Pak, saya ini punya sertifikat, tapi sertifikat saya nggak ada harganya. Loh kenapa? Karena bukan nama saya. Jadi ini saya kira ini sebuah upaya. Ya, Pak, ya. Iya. Nah, di beberapa daerah itu permasalahan itu sangat-sangat mendasar dan itu berlarut-larut, Pak. Betul. Dan kemudian sama kayak saya kan dengan Pak Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, beliau mengatakan ini solusi yang baik. Apalagi di kampung saya, beliau kan dari Aceh. Kan dulu Aceh ketika zaman GAM kan banyak yang lari. Nah itu tentu masalahnya jadi banyak sekali. Nah ini sebuah solusi yang baik sehingga ini harus menjadi role model nasional untuk menyelesaikan tanah-tanah transmigrasi yang pemilik pertamanya itu sudah tidak ada di tempat lagi. Jadi saya kira inilah baik kepala daerah kalau mau membantu rakyatnya. Iya, tulus. Ada aja jalannya, Pak. Ada jalannya. Dan ini rakyat kami ketika ini sudah jadi sertifikat saya bagikan karena saya di samping yang ini juga saya membantu program PTSL. Program yang pendaftaran tanah secara lengkap ya. Dari APBN kan pengukuran, tidak semua keluar sertifikatnya. Iya, harus diukur lagi. Jadi BPN itu hanya untuk memetakan, ya hanya peta aja. Nanti tanah siapa, luasnya berapa. Tapi masyarakat kita ketika diukur, dalam pikirannya kan kapan sertifikatnya keluar. Itu pegangan tuh Pak. Pegangan kan, tetapi itu karena dari APBN kan tidak semuanya dibiayai. Nah, oleh karena itu kemudian saya membiayai untuk membayar PNBP-nya untuk pengeluaran sertifikat. Ya, sehingga saya membantu saya insya Allah tahun 2021 ada 2.500 sertifikat. Tahun 2022 itu 10.000 ya. Wow. Tahun 2023 ini 15.000 yang saya bantu pakai dana APBD sehingga semua yang diukur lewat program PTSL ini akan keluar sertifikatnya.
Sehingga saya juga saya sangat terharu juga ketika saya membagikan sertifikat, mereka ngasih saya iya, banyak dari pisang, dari ngasih keperkebunannya ada ya, Pak. walo, ada Waduh, merinding ya. ya ada kelapa, ada semangka, Karena dibantu ada singkong kasihkan ke kita sebagai rasa terima kasih. Alhamdulillah. Nah ini kan kita sebagai pemimpin rasa Puasnya di situ. ya itulah kebahagiaan kita. Saya bahagianya di situ bahwa apa yang saya lakukan Iya, Pak. ternyata memang itu menjadi hajat mereka dan itu biayanya tidak terlalu mahal. Ya, tidak terlalu mahal tapi kita memberikan nilai tambah bagi mereka kan luar biasa. Luar biasa, Pak, itu. Iya, karena apa? Dengan bersertifikat itu harga tanahnya kan otomatis akan naik. Dan aman pegangan ini. Dan mereka akan aman. Dan saya bilang kepada mereka bahwa sertifikat ini paling aman. Karena apa? Ini ada kok di peta BPN itu udah dicantumkan titik koordinatnya. Jadi kalaupun ada tetangga yang nakal mindah-mindah batas, tetap bisa dikembalikan ke tempat semula karena sudah ada koordinatnya. Ya, terima kasih jadi, Bapak. Ya, jadi mengurangi konflik-konflik pertahanan Benar, juga. Itu vital banget sih. Ya, Bapak. dan sekaligus bisa saya bilang kalau mau mengembangkan usaha silakan. Iya, benar. Ini diagunkan di bank untuk nambah usaha. Nah, sehingga ekonomi juga tumbuh, makin mapan ekonomi masyarakat itu. Saya agak-agak merinding jadinya ini karena itu tadi Pak, tabungan ibadah juga ya Pak, menyelamatkan banyak keluarga dengan kenyamanan dan keamanan sertifikat dan keamanan, keselamatan masyarakat dan kepercayaan diri terhadap kepemilikan juga. Dan yang lebih utama konflik pertanahan akan jauh menurun. Karena konflik pertanahan itu bikin pusing bupati juga. Iya, karena nanti pengaduan sana sini apalagi nanti kemudian ada brutal juga. Ada yang memprovokasi dan segala macam kan kos sosialnya lebih mahal. Juara Bapak. Dengan kita cuma membantu yang sangat murah. Iya, karena apa biayanya PNBP-nya untuk 2021 kemarin cuma 134.000 per bidang. Per bidang. Ya per satu sertifikat 134.000 sangat murah. Saya bilang kalau nanti demo dan kos sosialnya mahal, kos sosial belum lagi nanti menyatukan karena ada sengketa dan di bawah ini kan juga mahal. Nah, mending kita keluar uang seperti itu. Itu program yang benar-benar harus di. Ya ini untuk membantu masyarakat, membantu program nasional juga, ya kan, sehingga masyarakat juga bisa lebih tenang ya. Karena persoalan pertanahan itu tidak akan pernah selesai kalau kita tidak cepat-cepat membuat penyelesaian, menghandle penyelesaian seperti juga itu. untungnya Bapak tepat. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, di sisa masa periodenya Bapak nih, Bapak punya mimpi apa sih Pak tentang tanah laut? Apa yang kira-kira Bapak cita-citakan terhadap tanah laut ke depannya Pak? Sekali lagi, saya ke depan, saya punya cita ya. Tanah laut betul-betul yang pertama, jadi pilar perekonomian Kalimantan Selatan. Oke. Yang kedua, betul-betul nanti bisa menjadi penyangga IKN yang orang akan selalu ke tanah laut. Orang akan selalu tidak afdal kalau tidak ke tanah laut. Nah, itu yang saya inginkan. Sehingga walaupun saya sisa waktu 6 bulan lagi, saya persiapkan semaksimal mungkin sebuah kerangka pembangunan masa depan tanah laut, ya. Dan makanya saya bilang saya harus berkarir di yang lebih tinggi lagi. Amin. Sebagai di DPR RI. Karena saya akan bisa mengawal bukan hanya tanah laut, tetapi juga Kalimantan Selatan. Terutama Kalimantan Selatan, Kalsel 2. Kalsel 2 yang meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru. Oh, itu Kalsel 5 kabupaten ini sesungguhnya adalah mesinnya ekonomi Kalimantan Selatan. Dan inilah yang akan menjadi motor penggerak sebagai pintu gerbangnya IKN. Karena Bapak Gubernur selalu mengatakan, Kalsel harus jadi pintu gerbangnya IKN. 5 kabupaten inilah yang nanti akan jadi lokomotif, yang nanti akan menarik kabupaten 7 kabupaten yang lainnya. Ya, karena apa? Di Banjarmasin, Banjarbaru, Tanah Laut, ditambah sebenarnya Kabupaten Banjar dan Baritokuala. Ini adalah pusat perekonomian yang dulu namanya wilayah pembangunan kayu tangi. Itulah pusat perekonomian Kalimantan sekarang. Mesin ekonomi ada di sana.
belum lagi nanti di wilayah Tanah Bumbu. Ini kan Semuanya belum menjadi- terkoneksi. Bagaimana mengkoneksikan antara wilayah perkebunan Tanah Bumbu yang ini juga merupakan mesin ekonomi masa depan. Kita bisa menyatukan wilayah Kayu Tangi, maka Kalimantan Waduh. Selatan akan menjadi kekuatan ekonomi besar Amin. dan akan jadi pintu gerbangnya di IKN. Makanya saya ingin berkarir di pusat, Jenjang pusat. di DPR Amin, Pak. RI Kita karena doakan semua. saya melihat sesuatu yang sangat besar. Bapak udah melihat ada banyak potensi di Betul, ada peluang yang sangat besar untuk itu. Tapi ini harus ada yang memperjuangkan. Dan saya ingin ke pusat, ingin memperjuangkan sebuah konfigurasi yang sangat luar biasa ini. Iya. Sayang kalau ini lewat loh. Iya, sayang sekali. Kalimantan Selatan itu luar biasa, Luar biasa, sesungguhnya. sesungguhnya. Tapi kan harus ada yang jadi pejuang. Amin, Pak. Ya, harus. Saya ingin jadi pejuang untuk kemajuan ini di sisa-sisa usia saya yang sudah 60 tahun ya. Oh, 60 tahun Ya. ya. Berarti Bapak masih ada Ya. 6 bulan Dan 6 persiapan bulan. untuk masuk ke DPR pusat ya Pak. RI. Mudah-mudahan Ya, kita ya. doakan semoga Betul. lancar, Nah, ya. tercapai dan menuju ke sana Bapak diberikan kesehatan agar cita-cita Bapak menuju Kalimantan Selatan di Ring betul. 2 itu tercapai. Iya, Ya, Pak, ya. iya, mudah-mudahan dan Tanah Laut menjadi generatornya. Saya Amin, amin, bisa amin. jadi generator ekonomi Kalimantan Selatan. Amin. Ya. Terima kasih Bapak waktunya Terima ya Pak kasih ya. Mbak Lina. Alhamdulillah mudah-mudahan semua mimpi Bapak tercapai. Amin, Kita amin. bertemu lagi di lain kesempatan ya Pak ya. Amin, terima kasih Mbak Lina. Oke, sahabat Kompas.com, demikian perbincangan kita dengan Bapak Haji Sukamta, kali ini Bupati Tanah Laut. Saksikan terus program Nusaraya di YouTube-nya Kompas.com dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mengetahui konten-konten lainnya. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Saya pamit, Lina Suyut. Assalamualaikum.